Pemerintah melalui Kementerian Pertanian terus berupaya mencapai swasembada daging dan susu dengan berbagai strategi konkret. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mendorong investasi peternakan serta mewajibkan industri pengolahan susu menyerap produk dari peternak lokal sebelum melakukan impor. Kementerian Pertanian menyatakan bahwa pemerintah telah mengawal investasi dari 140 perusahaan yang berkomitmen mendatangkan sekitar 2 juta ekor sapi. Terdiri dari 1,3 juta sapi perah dan 700.000 sapi potong. Penambahan populasi ini bertujuan meningkatkan produksi daging dan susu nasional tanpa bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, pemerintah ingin memastikan bahwa kebutuhan daging dan susu dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Kementerian Pertanian juga mendorong pelaku industri pengolahan wajib menyerap susu peternak lokal sebelum mempertimbangkan impor. Untuk mendukung produksi sapi perah, pemerintah juga mendatangkan 1.250 ekor sapi perah bunting jenis Friesian Holstein ke Banyuwangi. Upaya ini dilakukan guna meningkatkan produksi susu segar dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor. Dalam aspek ketersediaan lahan, Kementan usulkan 21 lokasi sebagai bagian dari proyek strategis nasional untuk pengembangan peternakan sapi. Program ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem peternakan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dalam sektor pertanian pendukung, alokasi pupuk bersubsidi juga ditingkatkan menjadi 9,55 juta ton pada tahun 2024 untuk memastikan produksi pakan ternak yang lebih stabil guna mempercepat pencapaian swasembada daging dan susu. Dengan berbagai strategi ini, pemerintah optimis dapat mencapai swasembada daging dan susu dalam beberapa tahun ke depan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan, terlebih daging dan susu. Ya, Pak Menteri, ini kan juga ada harapan tentunya dari masyarakat bahwa kita juga mau swasembada sapi. Nah, untuk itu produksi daging sapi dan susu sapi ini menjadi proyek strategis nasional ya Pak untuk dikembangkan. Tapi apakah bisa Pak menuju ke situ? Sebenarnya bisa gini. Susu sapi dulu pernah impor kita hanya 40%. Sekarang meningkat 80%. Karena regulasi yang ada. Pernah baru-baru ini lihat orang mandi susu kan? Peternak. Dulu 2017 regulasi kami rombak. Berikutnya dikembalikan lagi. Nah, masalahnya yang fundamental adalah industri yang ada, industri susu yang ada di Indonesia tidak diwajibkan untuk menyerap punya petani. Nah, baru-baru ini kami pertemukan mereka, kami perintahkan wajib menyerap susu sapi petani. Itu wajib. Kalau kekurangan baru impor. Itu kebijakan kami. Sehingga petani sekarang mereka gandengan tangan. Itu saran IMF. Di situ kelirunya dulu kita ikut saran IMF. Tidak mempertimbangkan dengan matang-matang. Pada saat diberi saran bahwa ini pasar bebas, matilah petani kita. Karena tidak ada kewajiban bagi industri untuk menyerap. Di situ masalah besarnya. Sekarang kami sudah kirim surat dan putuskan bersama wajib industri sapi perah untuk susu itu diserap. Sekarang sudah tenang. Sudah lebih baik ya, dan Pak, ya? kami yakin kalau ini dilanjutkan, ini tumbuh kembali. Dulu kita impor cuma 40%, sekarang 80%. Kalau ini berlanjut bisa 0. Sekarang kita kembalikan. Tapi ada upaya lain ya Pak untuk mengembangkan mensukseskan proyek ini? Ada perusahaan besar, perusahaan besar kami kawal, ada namanya PT-nya TH dari Vietnam, itu perusahaan besar dunia. Kemarin dalam pertemuan tingkat tinggi antara pemimpin tertinggi Vietnam dan Bapak Presiden kami mendampingi. Salah satu ini akan direalisasikan dalam waktu dekat. Yaitu sapi perah, investasi Indonesia. Baik, tapi menurut data juga di tahun 2024 saja sapi ini sudah defisit dan kemungkinan juga akan defisit di 2 tahun ke depan, dari tahun ini sampai tahun ke depan sekitar 280.000 ton. Bagaimana Pak? Dulu gini,
Ya sudahlah, karena Anda bertanya, nggak apa-apa aku bahas dikit ya. Ya, bagaimana Pak? Dulu kami ada program program pengembangan sapi, IB, inseminasi buatan dan seterusnya. Oh, iya. Itu meningkat sampai 18 juta populasi sapi. 18 juta pada saat itu. Kami kembali tinggal 11 juta kalau tidak salah, 12 juta. Arti turun 6 juta populasi. Apa yang salah Pak? Nah, ini harus dilanjutkan kalau ada program yang baik. Nah, kita lanjutkan lagi sekarang. Dan butuh waktu. Ini sapi, pangan, kita selesaikan satu-satu. Nah, cara kami mengendalikan karena anggaran terbatas, yang skala prioritas dulu. Padi, jagung, bawang, ini bertahap. Kemudian bukan bahwa diabaikan yang lain, sapi, peternakan sapi, investasi sapi. Kalau untuk sapi perah dan sapi, kami fokus swasta, private sector yang bekerja. Kalau yang padi itu APBN dan petani. Ini yang mensupport. Tapi Kementan juga dengan adanya kebutuhan akan daging sapi begitu, Kementan juga terlibat dalam program makan bergizi gratis juga kan Pak? Oh, bahan bakunya kan dari kita. Iya. Jadi kolaborasi dengan badan gizi, pangan bergizi, itu kita kolaborasi, hortikultura menyiapkan sayur-sayuran, peternakan ayam, dan seterusnya. Di mana ada dapur, di situ kami programkan untuk siapkan bahan baku. Oke, termasuk susu sapi dan daging sapi dan, itu ya Pak? Dan sebenarnya kalau ini kan kita butuh protein kan, telur ada protein. Justru itu yang utama ya Pak, protein. Kemudian ayam. Dan kita ini sudah surplus ayam, sudah ekspor telur dengan ayam. Artinya nggak masalah protein kan. Jangan melihat bahwa sapi dan seterusnya. Jadi kita ini sudah swasembada protein. Iya kan? Nah, karbohidrat kita cukup. Pangan cukup. Kita bersyukur. Jadi sebenarnya juga semuanya tuh ada di kita, tinggal pengolahannya. Ikan luar biasa kan, protein luar biasa, ikan melimpah Republik ini. Lantas kalau untuk peternakan begitu Pak, untuk mensukseskan hal itu, apakah ada daerah-daerah tertentu yang disasar oleh Kementan untuk disukseskan ini peternakan? Oh ada. Daerah-daerah Pulau Sulawesi itu cocok untuk ternak. Pulau Sulawesi. Kemudian juga Papua Selatan juga cocok, daerah Papua. Tapi dari daerah-daerah tersebut yang Bapak sebutkan tadi memang salah satu yang penghasil ternak yang terbaik. Iya, juga daerah Lampung, Sumatera cocok. Banyak daerah kita cocok untuk sapi. Oke. Bagaimana Pak pemberdayaan masyarakat mungkin khususnya di dua daerah yang tadi Bapak sebutkan sebagai tempat ternak yang terbaik? Kita libatkan. Lampung ini baru-baru saya datang, ada acara pentas apa sapi, aku datang luar biasa. Sapi-sapinya besar. Di Lampung luar biasa. Saya bersama Ketua MPR Pak Muzani ke sana. Beliau luar biasa membina peternak Indonesia. Kami datang ke sana. Bagaimana Pak di sana ada luar biasa. Yang membuat luar biasa itu? Itu sapinya besar. Beratnya 1 ton, 800 kilo. Ini itu bahkan juga, ada 1 ton lebih. Itu juga terkait dengan apa ya, pakannya mereka atau? Iya, pakannya mereka kan rumput kita. Ini kan negara tropis, kita iklimnya luar biasa baik, pakannya banyak, rumput banyak. Tinggal bagaimana kita mau kerja atau tidak, itu aja. Tapi masyarakat di sekitar yang berkecimpung dalam bidang ini juga semuanya amanah atau bagaimana? Iya baik, orang-orangnya baik. Lantas bagaimana Pak koordinasi dengan lintas sektor mengenai peternakan? Karena kan tidak hanya mengenai pangan itu tadi yang kita sempat bahas di awal, tapi juga kan ini juga menjadi yang krusial begitu Pak. Kita komunikasi semua pihak. Biasanya yang membuat program gagal karena ada ego sektoral. Kita sukses itu tidak berdiri sendiri, nggak mungkin sukses itu kita capai seorang diri. Ini alam ini harus ikut mensupport. Energi ini harus diorganize dengan baik, kekuatan ini untuk mencapai suatu tujuan. Kata kunci kolaborasi sangat penting. Jadi semua sektor, semua yang terkait. Ini artinya tidak ada masalah-masalah seperti yang tadi sempat kita bahas ya Pak mengenai peternakan ini, semua all good. Harus kita kolaborasi. Ini kan persoalan putus komunikasi, tidak ada saling pengertian, ego masing-masing. Sehingga ya kemarin mandi susu, tapi sekarang sudah selesai. Soalnya
mewakili kaum emak-emak juga pinginnya tuh kita punya susu Sufor mungkin yang dengan harga yang terjangkau gitu Pak, mungkin dengan adanya susu sapi kita. Bapak-bapak lebih. Oh, Kenapa? Bapak harus bertanggung jawab. Sebagai bapak harus bertanggung jawab pada keluarga dan emak-emak seluruh Indonesia. Itu adalah bapak yang bertanggung jawab. Iya betul. Lantas bagaimana Pak target untuk ketahanan pangan di bidang peternakan ini? Mungkin ini yang terakhir. Insya Allah mudah-mudahan sapi perah ke depan bisa cepat terrealisasi karena kita sudah ada 40 investor yang menyatakan minat langsung untuk investasi di Indonesia. Oke, baik. Tentunya kita harapkan semuanya berjalan baik. Amin. Sukses semua program-program Kementerian Pertanian. Terima kasih banyak. Terima kasih. Pak Mentan atas waktunya, dan demikian pemirsa bincang-bincang kami bersama dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Saya Angelika Dea Fagam. Sampai jumpa. Tim gabungan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Polresta Pasuruan menggelar sidak minyak goreng subsidi di Pasar Kebon Agung Senin pagi. Dari hasil sidak terdapat minyak goreng subsidi kemasan 1 liter hanya berisi 945 ml hingga 970 ml. Sesuai peraturan Menteri Perdagangan, toleransi kekurangan minyak goreng subsidi hanya 1,5 ml per liter. Temuan ini mengindikasikan adanya pelanggaran standar volume kemasan minyak goreng. Disperindak Kota Pasuruan akan melaporkan temuan ini ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur serta pemerintah pusat. Beberapa sampling yang kita ambil dari beberapa minyak kita, beberapa produsen, ditemukan banyak sekali kekurangan volume. Dari 6 produsen yang volumenya itu pas, hanya 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan, Jawa Timur menemukan adanya minyak goreng subsidi yang tidak sesuai dengan takaran yang tertera pada kemasan. Temuan tersebut didapati saat Disperindak bersama Satgas Pangan Kabupaten Lamongan saat sidak minyak subsidi di pasar tradisional Sidoarjo Senin pagi. Sidak digelar akibat maraknya isi minyak goreng subsidi yang tidak sesuai dengan keterangan di kemasan. Menindaklanjuti temuan tersebut, petugas meminta pedagang untuk tidak menjual minyak subsidi yang isinya tidak sesuai takaran. Ternyata volumenya tidak sampai dengan 1 liter. Ini tentu juga nanti akan kita berikan sanksi, dalam artian kita bikin berita acara bahwasanya produk tadi yang menandai minyak kita 1 liter tadi kita akan telusuri dengan berkolaborasi dengan teman-teman Satgas Pangan. Disperindak bersama Satgas Pangan bakal menelusuri produsen yang berbuat nakal yang mengurangi takaran minyak kita.